Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru sekalian. Pada tutorial kali ini saya membagikan cara untuk membuat tugas dan memberikan nilai pada siswa-siswa sekalian, gitu ya. Oke, langsung saja ya. Baik, pertama yang pastinya kita buka dulu Google Classroom-nya ya. Setelah kita buka Google Classroom-nya, pergi ke tugas kelas. Ya, lalu kita pilih tambah di sini buat. Ya, entah itu tugas, entah itu tugas kuis atau pertanyaan atau gunakan kembali postingan. Misalkan Bapak Ibu sudah pernah membuat tugas sebelumnya untuk kelas yang berbeda, seperti tutorial sebelumnya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan tugas sebelumnya, yaitu caranya ini. Gunakan kembali postingan. Kita lihat ya. Oke, kenapa di sini kelas yang dipilih tidak memiliki postingan? Karena saya sedang memilih kelas Fisika 11 MIA 1. Nah, ini kan tahun ajaran baru, jadi belum ada tugasnya. Maka di sini tidak ada tugasnya. Maka kita kembali, kita lihat dari kelas yang lain ya. Oke, kita lihat dulu ke bawah. Nah, saya sudah pernah mengajar misalkan di mana ya? Di sini pendidikan IPA kelas tinggi. Oke, kita lihat. Di sini ada banyak tugas nih. Tinggal kita pilih saja salah satu. Klik, ya kan? Gunakan kembali. Nah, setelah tampil, ya kemarin itu tugasnya masih seperti ini ya. Saya berikan saran pada Bapak Ibu guru, ini sebenarnya masih kurang tepat ya. Di judul ini kita lebih baik buat judulnya saja. Jadi ini kita hapus. Ini kan pertanyaannya kita ganti, kita cut Ctrl X, masukkan di petunjuk di sini di instruksinya. Ya, jadi judulnya itu gaya saja. Kenapa? Judulnya hanya gaya supaya nanti ketika kita mengambil nilai dari classroom ini dan kita ekspor ke spreadsheet, ke Excel, tampilannya itu tidak berantakan. Jadi kalau soalnya kita masukkan di judul, maka soalnya itulah yang ada nanti di dalam Excelnya. Nah, kalau kita hanya membuat judulnya gaya saja, nanti tulisannya hanya gaya. Atau boleh kita kasih kode, misalkan ini namanya tugas pertama atau tugas kedua dan seterusnya. Ya, kemudian petunjuknya bisa berupa soal ya, dan bisa juga di sini misalkan Bapak Ibu beri keterangan paling lama dikumpul tanggal 25 April sekian-sekian, dan Ibu buat misalkan di bawahnya ini dikumpulnya itu misalkan ditulis di kertas lalu difoto dan diupload, bisa juga ya. Nah, atau misalkan soalnya sudah Bapak ketik di Word. Nah, tinggal tambahkan saja, tambahkan file, ya, nanti tinggal di upload. Nah, batal ya. Oke, kemudian berikutnya, Bapak Ibu juga bisa membuat tenggat waktunya di sini tenggat. Oke, kita pilih saja misalkan hari ini tanggal 15, misalkan besok ya, tanggal 16 Juli pukul 23.59. Dah. Oke. Bapak Ibu juga bisa membuat jadwal. Artinya tugas ini tidak langsung kita posting sekarang, tapi kita posting besok di akhir jam pelajaran. Caranya bagaimana? Jangan diklik yang tugaskan, tapi klik ini tanda yang bisa ditarik ke bawah, pilih jadwalkan. Tugas ini akan disertakan dalam nilai keseluruhan, tetap tugaskan. Nah, tinggal dipilih saja ya, tanggalnya tanggal berapa. Kalau bisa ya tanggalnya itu sebelum tenggat waktu berakhir ya. Kalau tenggat waktunya berakhir tadi besok jam 11, ya jangan ditugaskannya besok lusa. Nanti sudah tenggat duluan, jadi nggak bisa gitu ya, nggak cocok alur logikanya. Oke, nah itu tadi cara untuk membuat tugas. Nah, selain itu tadi cara membuat tugas bisa saja langsung kita buat, ya kan? Tidak gunakan kembali postingan, tapi dari tugas. Nah, tugas buat judulnya apa, petunjuknya apa, sama seperti tadi.
Nah, berikutnya adalah cara memberikan nilai pada siswa. Oke, misalkan kita mau lihat ini tugas yang tegangan dan regangan. Lihat tugasnya. Nah, ini ada 0 diserahkan, 15 diberikan, 19 dinilai. Apa artinya ini ya? Jadi diberikan ini artinya guru memberikan tugas kepada siswa. Diserahkan artinya siswa menyerahkan tugasnya kepada guru, gitu ya. Dinilai artinya gurunya sudah menilai tugas-tugas itu. Oke. Jadi bagaimana ya cara memberikan nilainya? Tadi setelah kita klik tugasnya, maka kita lihatlah contohnya, misalkan ini, kita klik saja dia. Si Alif Mufti ini akan membuka tab baru. Nah, di sini ternyata dia tidak memberikan tugasnya, dia tidak mengumpulkan tugasnya, tidak ada file yang dilampirkan. Kita lihat yang ada melampirkan tugasnya. Misalkan ini nih, Agnes. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu rasa ini kurang besar tulisannya, Bapak Ibu bisa pilih ini tanda panah di sebelah kanan, di tab di jendela baru, klik, sep. Nah, ada suaranya ya, sep gitu ya. Nah, jadilah dia akan muncul gambarnya. Oke, sip. Dia ada buat nama di sini, Agnes Vanessa. Sengaja saya buat mereka yang menuliskan tugasnya tidak diketik supaya menghindari kecurangan copy paste dari teman-temannya ya. Nah, dia tulis namanya, kelasnya, soalnya, dan di sini jawabannya. Kalau Bapak Ibu rasa sudah bagus, kita berikan nilai di sini 100 ya. Setelah kita berikan nilai, berikutnya kita pilih di sini kembalikan. Ya, jangan lupa dipilih kembalikan. Oke, jadi kalau kita tidak pilih kembalikan, nanti istilahnya ini nilainya belum kita serahkan lagi ke siswanya ya. Nah, ini karena sudah pernah saya nilai, maka warna kembalikan ini warna abu-abu. Tapi kalau belum saya nilai, dia warnanya hijau. Contoh misalkan saya ambil lagi ya. Nilainya kan berubah kan? Karena berubah, kembalikannya jadi warna biru ya. Oh, maaf, tadi warna hijau saya bilangnya, harusnya warna biru ya. Oke, jadi tadi nilainya 100 ya. 100 berarti kan tidak berubah. Kalau Ibu rasa ingin mengapresiasi, Bapak Ibu rasa ingin apresiasi, tambahkan komentar pribadi di sini. Misalkan selamat atau good atau apapun itu ya. Nah, untuk melihat tugas dari siswa berikutnya itu ada dua cara. Pertama, pilih dari sini. Tinggal dicari-cari saja mana yang belum mengumpulkan tugas, yang belum dinilai. Yang belum dinilai itu nanti di sini ada tulisannya, tidak ada poinnya di sini. Ini kan 100 ya. Ini kalau yang belum dinilai dia 0 0 0 gitu ya. Atau bisa juga ini. Sebelahnya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi saran ya dari saya. Jadi Bapak Ibu, oke, misalkan tadi ini kita ke tugas kelas ya, lalu lihat tugas ya, petunjuk, kita lihat petunjuk ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyarankan kepada siswanya supaya jangan memberikan komentar di sini sebagai jawaban. Kenapa? Kalau mereka menjawab di komentar kelas, nanti jawabannya tidak akan masuk ke kolom tugas yang tadi di sini. Masuknya di mana Bapak Ibu? Masuknya akan di sini. Jadinya tidak bisa kita kasih nilai mereka, ya. Nah, lalu bagaimana cara membalas atau mengerjakan tugasnya bagi siswanya? Itu sudah pernah saya posting di video sebelumnya ya. Oke, bisa dilihat di sana. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Oh, sebentar, ada satu lagi, maaf ya, waduh. Nah, jadi, misalkan Bapak Ibu ini memiliki ada 10 kelas daring di Google Classroom-nya, dan Bapak Ibu bingung, kelas mana yang sudah diperiksa, tugas kelas mana yang sudah diperiksa, tugas kelas mana yang belum diperiksa. Itu caranya ada di sini, mudah sekali. Kita klik yang garis 3 ini, menu utama, pergi ke daftar tugas, kita klik daftar tugas.
Nah, di sini adalah tugas-tugas dari semua kelas ya. Tinggal Bapak Ibu lihat saja berapa orang yang belum dinilai ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sampai jumpa.